Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kelompok kami akan membahas mengenai identifikasi tingkah laku siswa dari keluarga broken home di SMA-N 1 Ciasem. Dalam video ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, identifikasi komponen konflik, yang kedua yaitu pengumpulan data dengan wawancara, yang ketiga yaitu pemetaan dan analisis data, yang keempat penanganan konflik, dan yang kelima yaitu ada pencegahan konflik. Sebelum kita membahas poin-poin yang tadi, saya akan menjelaskan pengertian dari keluarga broken home. Keluarga broken home merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana keluarga yang tidak harmonis, tidak rukun dan sejahtera sehingga menyebabkan konflik dan perpecahan dalam keluarga tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dampak dari kondisi keluarga yang tidak utuh terhadap perkembangan psikologis dan sosial siswa, juga untuk mengetahui faktor penyebab tingkah laku siswa tersebut. Nah, yang pertama yaitu mengenai identifikasi komponen konflik berkaitan dengan pertanyaan yang mendukung konflik, yaitu apa topik atau isu konflik yang akan diteliti, yaitu tingkah laku siswa dari keluarga broken home di SMA-N 1 Ciasem. Di mana konflik terjadi? Yaitu di salah satu siswa di SMA-N 1 Ciasem. Kapan konflik terjadi? Di tahun 2024. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik? Yaitu anak. Mengapa konflik terjadi? Diduga adanya perbedaan pendapat dan juga masalah ekonomi. Bagaimana konflik itu terjadi? Yaitu ayah yang tidak mau disalahkan, lalu terjadi pertengkaran dengan ibu. Kemudian, karena krisisnya ekonomi yang membuat ibu memilih bekerja di luar negeri. Kesimpulan sementaranya adalah jenis konflik interpersonal atau konflik antar individu. Penanganan adjudikasi, penyebab perselisihan atau ketidakharmonisan, dampak manifest, gangguan emosional, dan psikologis. Apa dampak yang dirasakan dari kondisi keluargamu? Hasil wawancara dengan inisial KA, WR, dan SH menjadi kurang kasih sayang orang tua, trauma, sedih, dan sering menyendiri. Bagaimana kehidupan sehari-harimu berubah setelah orang tua berpisah? Hasil wawancara dengan inisial KA, WR, dan SH sering kesepian, hanya tinggal dengan salah satu orang tua saja dan tidak merasakan hangatnya keluarga lagi. Mengapa menurutmu hubungan orang tua bisa berakhir seperti itu? Hasil wawancara dengan inisial KA dan SH karena adanya orang ketiga. Bagaimana penyebab terjadinya perselisihan konflik? Hasil wawancara dengan inisial WR dan SH karena adanya keegoisan salah satu orang tua. Bagaimana cara orang tuamu menghadapi situasi seperti ini? Hasil wawancara dengan inisial KA, WR, dan SH mensupport saya, sering mengajak jalan-jalan dan makan keluar, memberi yang saya mau. Yang ketiga yaitu pemetaan dan analisis data. Nah, dalam menganalisis data kita menggunakan pohon konflik atau tree of conflict. Dalam pohon konflik membahas akar permasalahan, masalah utama, dampak konflik seperti gambar di samping. Jadi, akar masalah dari konflik yaitu masalah ekonomi, ketidakharmonisan, perbedaan pandangan hidup. Masalah utamanya yaitu perceraian. Dampak yang dapat dirasakan pada anak adalah hilangnya percaya diri, kesehatan mental, dan kurangnya perhatian. Keempat, yaitu penanganan konflik. Penanganan konflik ini menggunakan manajemen konflik, yaitu adjudikasi. Penanganan konflik, manajemen konflik, atau yang disebut adjudikasi, bisa menjadi cara untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang terlibat, misalnya suami istri atau orang tua dengan anak, dengan cara yang formal dan sah. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian konflik broken home dengan cara adjudikasi. Yang pertama, penyampaian gugatan ke pengadilan. Yang kedua,
Pemeriksaan kasus oleh pengadilan. Pengadilan akan memeriksa kasus tersebut, mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, serta saksi-saksi yang relevan. Para pihak dapat mengajukan bukti-bukti dan argumen mereka untuk mendukung posisi masing-masing. Yang ketiga, putusan pengadilan. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang ada, pengadilan akan mengeluarkan keputusan yang mengikat. Yang keempat, upaya banding. Jika diperlukan, jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi untuk mendapatkan keputusan yang lebih sesuai. Pencegahan konflik. Yang pertama, komunikasi yang terbuka dan jujur. Membangun komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga sangat penting. Semua pihak perlu merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan, harapan, dan masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, membina keharmonisan antar anggota keluarga. Menciptakan waktu berkualitas bersama keluarga, seperti makan malam bersama atau berlibur, bisa memperkuat ikatan emosional dan mencegah timbulnya konflik. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak. Anak-anak memerlukan peran aktif kedua orang tua meskipun dalam situasi keluarga yang terpisah. Kesimpulan dari kasus identifikasi tingkah laku anak broken home umumnya menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh atau broken home dapat mengalami berbagai dampak psikologis dan sosial. Namun, tidak semua anak yang berasal dari keluarga broken home akan mengalami masalah ini. Banyak faktor termasuk dukungan dari lingkungan, pendidikan yang baik, dan ketertiban orang tua dapat membantu anak-anak mengatasi tantangan ini dan tumbuh dengan sehat secara emosional dan emosional. Baik, segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.